Janet akan membuat sebuah tabung tanpa tutup dari selembar kertas karton, seperti ilustrasi berikut. Janet ingin tabung tersebut mempunyai volume sebesar 8.000 pi cm kubik. Tetapi ia menginginkan kertas karton yang digunakan dapat seminimal mungkin. Dapatkah kalian membantu Janet untuk menentukan panjang tinggi dan jari-jari alas tabung, supaya kertas karton yang digunakan dapat seminimal mungkin, dengan volume tabung sebesar 8.000 pi cm kubik? Untuk menjawab permasalahan tersebut, kita akan pelajari aplikasi turunan pada nilai maksimum dan nilai minimum fungsi. Mari kita simak pembahasannya berikut ini. Permasalahan di awal, untuk mencari ukuran minimal dari kertas karton yang akan digunakan untuk membuat tabung merupakan permasalahan nilai minimum. Permasalahan nilai minimum atau nilai maksimum dapat diselesaikan dengan menggunakan turunan. Pada pembelajaran sebelumnya, telah dibahas mengenai fungsi naik dan fungsi turun, serta cara menentukan interval dari fungsi naik dan fungsi turun. Fungsi naik adalah suatu fungsi f yang apabila nilai x bergerak ke kanan. Kurva fungsi fx bergerak ke atas. Sementara itu, fungsi turun adalah suatu fungsi f yang apabila nilai x bergerak ke kanan. Kurva fungsi fx bergerak ke bawah. Perhatikan kurva berikut ini. Kurva fungsi tersebut mengalami naik dan turun. Fungsi naik terdapat pada interval atau x1, x2, atau dari x1 sampai x2, atau untuk nilai x yang berada lebih dari x1 dan kurang dari x2, serta pada interval atau x3 tak hingga, atau dari x3 sampai tak hingga, atau untuk nilai x yang berada lebih dari x3. Fungsi turunan terdapat pada interval atau negatif tak hingga, x1, atau dari negatif tak hingga sampai x1, atau untuk nilai x yang berada kurang dari x1, serta pada atau x2, x3, atau dari x2 sampai x3, atau untuk nilai x yang berada lebih dari x2 dan kurang dari x3. Dapat diperhatikan juga bahwa pada kurva fungsi tersebut, fungsi mencapai nilai maksimum di D atau pada titik atau x2, D, dan mempunyai nilai minimum di C atau pada titik atau x1, C. Lebih lanjut, titik atau x2, D, disebut titik maksimum fungsi dan titik atau x1, C, adalah titik minimum fungsi. Dengan demikian, kita mendapatkan pengertian dari titik maksimum fungsi dan titik minimum fungsi sebagai berikut. Titik minimum fungsi adalah titik pada fungsi dengan nilainya paling kecil atau minimum. Pada pembelajaran kali ini, kita akan membahas cara menentukan nilai maksimum dan minimum dari suatu fungsi dengan menggunakan konsep turunan. Titik stasioner atau titik kritis suatu fungsi, f, x, adalah titik atau x, fx, dengan x memenuhi persamaan berikut. Turunan pertama fungsi fx yang dinotasikan sebagai f aksen x sama dengan 0, yang selanjutnya kita sebut sebagai persamaan 1. Nilai x dari titik atau x fx yang memenuhi persamaan atau 1 disebut sebagai pembuat 0, f aksen x yang telah kita bahas pada pembelajaran sebelumnya. Titik stasioner atau titik kritis, titik atau x, fx, ini akan menjadi calon titik minimum atau titik maksimum atau tidak belok suatu fungsi.
Dalam pembahasan nilai maksimum dan nilai minimum fungsi ini, kita juga perlu mengetahui turunan kedua suatu fungsi f atau x. Turunan kedua suatu fungsi f atau x yang dinotasikan sebagai f double aksen x adalah turunan dari f aksen x dengan f aksen x adalah turunan pertama fungsi f atau x. Perlu diingat bahwa apabila kita hanya menyebut turunan, yang dimaksud adalah turunan pertama. Perhatikan contoh mengenai turunan kedua suatu fungsi berikut, supaya kalian lebih memahaminya. Contoh, tentukan turunan kedua fungsi f(x) sama dengan x pangkat 4 ditambah 2x pangkat 3 dikurang x pangkat 2. Penyelesaian, fungsi f(x) sama dengan x pangkat 4 ditambah 2x pangkat 3 dikurang x pangkat 2 dapat dipandang sebagai f(x) sama dengan ux ditambah vx dikurang wx dengan ux sama dengan x pangkat 4. Vx sama dengan 2x pangkat 3 dan wx sama dengan x pangkat 2. Fungsi ux sama dengan x pangkat 4 mempunyai turunan u aksen x sama dengan 4 dikali x pangkat 4 dikurang 1 sama dengan 4x pangkat 3. Fungsi vx sama dengan 2x pangkat 3 mempunyai turunan v aksen x sama dengan 3 dikali 2x pangkat 3 dikurang 1 sama dengan 6x pangkat 2. Dan fungsi wx sama dengan x pangkat 2 mempunyai turunan w aksen x sama dengan 2 dikali x pangkat 2 dikurang 1 sama dengan 2x. Dengan demikian, turunan fungsi f(x) sama dengan x pangkat 4 ditambah 2x pangkat 3 dikurang x pangkat 2 adalah sebagai berikut. F aksen x sama dengan u aksen x ditambah v aksen x dikurang w aksen x. Substitusikan semua nilai yang diketahui sehingga diperoleh sama dengan 4x pangkat 3 ditambah 6x pangkat 2 dikurang 2x. Selanjutnya, untuk memperoleh turunan kedua fungsi f(x) sama dengan x pangkat 4 ditambah 2x pangkat 3 dikurang x pangkat 2, kita perlu menurunkan turunan pertamanya, yaitu f aksen x sama dengan 4x pangkat 3 ditambah 6x pangkat 2 dikurang 2x sebagai berikut. Di awal telah kita pandang f aksen x sama dengan 4x pangkat 3 ditambah 6x pangkat 2 dikurang 2x sebagai f aksen x sama dengan u aksen x ditambah v aksen x dikurang w aksen x dengan u aksen x sama dengan 4x pangkat 3. V aksen x sama dengan 6x pangkat 2. Dan w aksen x sama dengan 2x. Fungsi u aksen x sama dengan 4x pangkat 3 mempunyai turunan u double aksen x sama dengan 3 dikali 4x pangkat 3 dikurang 1 sama dengan 12x pangkat 2. Fungsi v aksen x sama dengan 6x pangkat 2 mempunyai turunan v double aksen x sama dengan 2 dikali 6x pangkat 2 dikurang 1 sama dengan 12x. Dan fungsi w aksen x sama dengan 2x mempunyai turunan w double aksen x sama dengan 2. Dengan demikian, kedua turunan fungsi f(x) sama dengan x pangkat 4 ditambah 2x pangkat 3 dikurang x pangkat 2 adalah sebagai berikut. F double aksen x sama dengan
U double aksen X ditambah V double aksen X dikurang W double aksen X. Substitusikan semua nilai yang diketahui, sehingga diperoleh sama dengan 12X pangkat 2 ditambah 12X dikurang 2. Jadi, turunan kedua fungsi f(x) sama dengan X pangkat 4 ditambah 2X pangkat 3 dikurang X pangkat 2 adalah F double aksen X sama dengan 12X pangkat 2 ditambah 12X dikurang 2. Setelah memahami titik stasioner atau titik kritis fungsi serta turunan kedua fungsi, kita akan membahas penentuan nilai maksimum dan nilai minimum dari fungsi berdasarkan sifat turunan berikut ini. Diberikan fungsi f adalah fungsi bernilai real yang kontinu dan memiliki turunan pertama dan turunan kedua. Pada X anggota I dengan I adalah suatu interval. Maka berlaku kondisi-kondisi sebagai berikut. Jika turunan pertama fungsi f(x) sama dengan 0, titik atau X f(x) adalah titik stasioner atau titik kritis fungsi. Jika turunan pertama fungsi f(x) sama dengan 0 dan turunan kedua fungsi f(x) lebih dari 0, titik atau X f(x) adalah titik minimum fungsi. Jika turunan pertama fungsi f(x) sama dengan 0 dan turunan kedua fungsi f(x) kurang dari 0, titik atau X f(x) adalah titik maksimum fungsi. Jika turunan pertama fungsi f(x) sama dengan 0 dan turunan kedua fungsi f(x) sama dengan 0, titik atau X f(x) adalah titik belok fungsi. Kadang-kadang, titik minimum disebut juga sebagai titik balik minimum, dan titik maksimum disebut titik balik maksimum. Sementara itu, apabila suatu titik disebut titik balik saja, artinya titik tersebut bisa merupakan titik balik maksimum atau titik balik minimum. Perlu dipahami bahwa titik balik berbeda dengan titik belok. Selanjutnya, perhatikan kurva fungsi berikut untuk lebih memahami perbedaan antara titik balik dan titik belok. Titik belok adalah titik atau P, FP, dan titik atau Q, FQ, yaitu titik pada kurva ketika kurva berubah tanda dari positif ke negatif atau sebaliknya. Sementara itu, titik maksimum atau titik balik maksimum adalah titik atau X2, D, yaitu titik maksimum dari suatu kurva. Dan titik minimum atau titik balik minimum adalah titik atau X1, C, yaitu titik minimum dari suatu kurva. Selanjutnya, perhatikan contoh mengenai cara menentukan titik minimum atau maksimum atau titik belok suatu fungsi berikut ini. Contoh, tentukan titik minimum fungsi f(x) sama dengan X pangkat 2 dikurang 4X ditambah 3. Untuk menentukan titik minimum fungsi f(x), dapat dilakukan dengan langkah-langkah berikut ini. Langkah pertama, carilah turunan pertama dan turunan kedua dari fungsi f(x) sama dengan X pangkat 2 dikurang 4X ditambah 3. Turunan pertama fungsi f(x) sama dengan X pangkat 2 dikurang 4X ditambah 3 adalah sebagai berikut. F aksen sama dengan 2X pangkat 2 dikurang 1 dikurang 4 dikali X1 pangkat 1 dikurang 1 ditambah 0. Sama dengan 2X pangkat 1 dikurang 4X pangkat 0. Sama dengan
2x dikurang 4. Jadi, turunan pertama fungsi f(x) sama dengan x pangkat 2 dikurang 4x ditambah 3 adalah f aksen x sama dengan 2x dikurang 4. Turunan kedua fungsi f(x) sama dengan x pangkat 2 dikurang 4x ditambah 3 adalah sebagai berikut. Turunan kedua diperoleh dari menurunkan turunan pertama. Diketahui turunan pertama fungsi f(x) adalah f aksen x sama dengan 2x dikurang 4. Turunan fungsi kedua adalah f double aksen x sama dengan 2 dikali 1x pangkat 1 dikurang 1 dikurang 0. Sama dengan 2x pangkat 0. Sama dengan 2. Jadi, turunan kedua fungsi f(x) sama dengan x pangkat 2 dikurang 4x ditambah 3 adalah f double aksen x sama dengan 2. Langkah kedua, carilah titik stasioner fungsi dengan cara menentukan nilai x yang memenuhi persamaan f aksen atau turunan pertama sama dengan 0. F aksen sama dengan 0. Substitusikan turunan pertama ke persamaan sehingga diperoleh 2x dikurang 4 sama dengan 0. Ekuivalen dengan 2x sama dengan 4. Ekuivalen dengan x sama dengan 2. Jadi, titik stasioner pada x-aksis atau pada sumbu x dari fungsi f(x) sama dengan x pangkat 2 dikurang 4x ditambah 3 adalah x sama dengan 2. Selanjutnya, kita akan mencari titik stasioner pada y-aksis atau pada sumbu y dengan cara menyubstitusikan titik stasioner pada x-aksis, yaitu x sama dengan 2, ke fungsi f(x) sama dengan x pangkat 2 dikurang 4x ditambah 3 sebagai berikut. Substitusikan x sama dengan 2 ke fungsi f(x) sehingga diperoleh f2 sama dengan 2 pangkat 2 dikurang 4 dikali 2 ditambah 3. Sama dengan 4 dikurang 8 ditambah 3. Sama dengan negatif 1. Jadi, titik stasioner pada y-aksis atau pada sumbu y dari fungsi f(x) sama dengan x pangkat 2 dikurang 4x ditambah 3 adalah y sama dengan f2 sama dengan negatif 1. Dengan demikian, titik stasioner dari fungsi f(x) sama dengan x pangkat 2 dikurang 4x ditambah 3 adalah 2 negatif 1. Langkah ketiga, substitusikan titik stasioner pada x, aksis ke fungsi f double aksen x untuk menentukan titik minimum atau titik maksimum atau titik belok. Untuk mengecek titik minimum, f double aksen x atau turunan kedua fungsi f(x) lebih dari 0 dengan x adalah titik stasioner pada x-aksis atau sumbu x. Dari langkah pertama dan kedua, diketahui bahwa f double aksen x atau turunan kedua fungsi f(x) sama dengan 2 dan titik stasionernya atau pada x adalah x sama dengan 2. Dengan demikian, nilai turunan kedua fungsi setelah dilakukan substitusi titik stasioner pada x-aksis adalah sebagai berikut. F double aksen 2 sama dengan 2 lebih dari 0. Jadi, diperoleh titik minimum fungsi f(x) sama dengan x pangkat 2 dikurang 4x ditambah 3 adalah 2 negatif 1. Untuk mempertegas jawaban bahwa titik atau 2 minus 1
adalah titik minimum fungsi f(x) sama dengan x pangkat 2 dikurang 4x ditambah 3. Kita akan membuat grafik atau kurva fungsi f(x) sama dengan x pangkat 2 dikurang 4x ditambah 3 tersebut, seperti berikut. Dapat diperhatikan bahwa kurva tersebut membentuk suatu cekung dengan titik minimumnya adalah di titik M, yaitu titik atau 2, negatif 1. Jadi, benar bahwa titik atau 2, negatif 1 adalah titik minimum. Fungsi f(x) sama dengan x pangkat 2 dikurang 4x ditambah 3. Untuk menentukan titik maksimum dan titik belok juga dapat dilakukan dengan cara yang sama, melalui langkah-langkah berikut. Langkah pertama, carilah turunan pertama dan kedua fungsi f(x). Langkah kedua, carilah titik stasioner atau titik kritis fungsi dengan cara menentukan nilai x yang memenuhi persamaan f aksen atau turunan pertama sama dengan 0. Langkah ketiga, substitusikan titik stasioner pada x-aksis ke fungsi f double aksen x untuk menentukan titik minimum atau titik maksimum atau titik belok dengan kriteria-kriteria berikut. Jika f aksen x sama dengan 0 dan f double aksen x lebih dari 0, titik atau x, f(x) adalah titik minimum fungsi. Jika f aksen x sama dengan 0 dan f double aksen x kurang dari 0, titik atau x, f(x) adalah titik maksimum fungsi. Jika f aksen x sama dengan 0 dan f double aksen x sama dengan 0, titik atau x, f(x) adalah titik belok fungsi. Setelah memahami penentuan titik minimum atau titik maksimum atau titik belok, kita kembali pada permasalahan di awal. Pada permasalahan di awal, akan dibuat sebuah tabung tanpa tutup yang mempunyai volume 8.000 pi cm3 dari selembar kertas karton seperti berikut. Kita diminta untuk menentukan panjang tinggi dan jari-jari alas tabung supaya kertas karton yang digunakan dapat seminimal mungkin dengan volume tabung 8.000 pi cm3. Kita dapat mencari nilai tinggi dan jari-jari alas tabung supaya kertas karton yang digunakan dapat seminimal mungkin dengan menggunakan turunan. Diketahui bahwa rumus volume tabung adalah volume sama dengan pi dikali R pangkat 2 dikali T, dengan R adalah jari-jari alas lingkar tabung dan T adalah tinggi tabung. Volume tabung yang diinginkan adalah 8.000 pi cm3, sehingga kita memperoleh persamaan sebagai berikut. Pi dikali R pangkat 2 dikali T sama dengan 8.000 pi. Lakukan pembagian pi pada kedua ruas, sehingga diperoleh R pangkat 2 dikali T sama dengan 8.000. Ekuivalen dengan T sama dengan 8.000 per R pangkat 2, yang selanjutnya kita sebut dengan persamaan 1. Selanjutnya, karena tabung tanpa tutup terbuat dari kertas karton, luas kertas karton yang kita gunakan merupakan luas permukaan tabung tanpa tutup. Rumus luas permukaan tabung tanpa tutup adalah LP sama dengan Pi dikali R pangkat 2 ditambah 2 dikali Pi dikali R dikali T. Substitusikan nilai T sama dengan 8.000 per R pangkat 2 yang diperoleh pada persamaan 1 ke rumus luas permukaan tabung tanpa tutup. LP sama dengan Pi dikali R pangkat 2 ditambah 2 dikali Pi dikali R dikali T, sehingga diperoleh persamaan berikut. LP sama dengan Pi dikali R pangkat 2 ditambah 2 dikali Pi dikali R dikali 8.000 per R pangkat 2 sama dengan Pi dikali R pangkat 2 ditambah 2 dikali Pi dikali 8.000 per R.
sama dengan Pi dikali R pangkat 2 ditambah 16.000 dikali Pi per R. Sama dengan Pi dikali R pangkat 2 ditambah 16.000 dikali Pi dikali R pangkat negatif 1. Jadi, diperoleh persamaan LP sama dengan Pi dikali R pangkat 2 ditambah 16.000 dikali Pi dikali R pangkat negatif 1. Selanjutnya, kita dapat memisalkan LP sama dengan Pi dikali R pangkat 2 ditambah 16.000 dikali Pi dikali R pangkat negatif 1 sebagai suatu fungsi terhadap variabel R, atau dapat kita tulis kembali sebagai LP R sama dengan Pi dikali R pangkat 2 ditambah 16.000 dikali Pi dikali R pangkat negatif 1. Kita dapat mencari nilai R minimum dengan menggunakan langkah-langkah seperti yang dijelaskan sebelumnya. Langkah pertama, carilah turunan pertama dan turunan kedua fungsi LP sama dengan Pi dikali R pangkat 2 ditambah 16.000 dikali Pi dikali R pangkat negatif 1. Turunan pertama fungsi LP R sama dengan Pi R pangkat 2 ditambah 16.000 Pi R pangkat negatif 1 adalah sebagai berikut. LP aksen R sama dengan Pi dikali 2R pangkat 2 dikurang 1 ditambah 16.000 dikali Pi dikali negatif 1R pangkat negatif 1 dikurang 1 sama dengan 2Pi dikali R dikurang 16.000 Pi dikali R pangkat negatif 2. Jadi, turunan pertama fungsi LP R sama dengan Pi pangkat 2 ditambah 16.000 Pi pangkat negatif 1 adalah LP aksen R sama dengan 2Pi dikali R dikurang 16.000 Pi dikali R pangkat negatif 2. Turunan kedua fungsi LP R sama dengan Pi pangkat 2 ditambah 16.000 Pi pangkat negatif 1 adalah sebagai berikut. Turunan kedua diperoleh dari menurunkan turunan pertama. Diketahui turunan pertama fungsi LP adalah LP aksen R sama dengan 2Pi dikali R dikurang 16.000 Pi dikali R pangkat negatif 2. Turunan fungsi kedua adalah LP double aksen R sama dengan 2Pi dikurang 16.000 Pi dikali negatif 2R pangkat negatif 2 dikurang 1 sama dengan 2Pi ditambah 32.000 Pi dikali R pangkat negatif 3. Jadi, turunan kedua fungsi LP R sama dengan Pi pangkat 2 ditambah 16.000 Pi pangkat negatif 1 adalah LP double aksen R sama dengan 2Pi ditambah 32.000 Pi dikali R pangkat negatif 3. Langkah kedua, carilah titik stasioner fungsi atau titik kritis fungsi dengan cara menentukan nilai yang R memenuhi persamaan LP aksen R sama dengan 0. LP aksen R sama dengan 0, substitusikan LP aksen R yaitu turunan pertama LP R ke persamaan sehingga diperoleh 2Pi dikali R dikurang 16.000 Pi dikali R pangkat negatif 2 sama dengan 0. Ekuivalen dengan 2Pi dikali R dikurang 16.000 Pi per R pangkat 2. Lakukan perkalian R pangkat 2 pada kedua ruas. Dengan demikian, kita memperoleh 2Pi dikali R pangkat 3 dikurang 16.000 Pi sama dengan 0. Ekuivalen dengan 2Pi dikali R pangkat 3 sama dengan 16.000 Pi. Lakukan pembagian 2 pada kedua ruas. Setelah itu, dilanjutkan dengan pembagian Pi pada kedua ruas sehingga diperoleh R pangkat 3 sama dengan 8.000. Dengan dilakukan pengakaran 3, kita mendapatkan R sama dengan 20. Jadi, titik stasioner pada X-aksis atau pada sumbu X dari fungsi LP R sama dengan Pi R pangkat 2 ditambah 16.000 Pi R pangkat negatif 1 adalah R sama dengan 20 yang mempunyai arti panjang jari-jari tabung ialah 20 cm. Kita cukup mencari nilai pada X-aksis saja karena kita hanya ingin mencari nilai jari-jari
yaitu R. Namun, apabila kita ingin mengetahui besar luas permukaan minimum atau luas kertas karton yang digunakan, kita dapat mencari titik stasioner pada Y-aksis atau pada sumbu Y. Dengan cara menyubstitusikan titik stasioner pada X-aksis, yaitu R sama dengan 20, ke fungsi LPR sama dengan PR pangkat 2 ditambah 16.000 PR pangkat negatif 1. Langkah ketiga, substitusikan titik stasioner R sama dengan 20 ke fungsi LP double aksen R sama dengan 2Pi ditambah 32.000 Pi R pangkat negatif 3 untuk mengecek apakah R sama dengan 20. Merupakan titik minimum atau titik maksimum atau titik belok pada X-aksis. Untuk mengecek titik minimum harus memenuhi F double aksen X lebih dari 0, dengan X adalah titik stasioner pada X-aksis. Pada kasus ini, titik minimum memenuhi LP double aksen X lebih dari 0. Dalam kasus ini, R sama dengan 20 merupakan titik minimum pada X-aksis apabila LP double aksen 20 lebih besar dari 0. Fungsi LP double aksen 20 adalah turunan kedua dari fungsi LPR dengan R sama dengan 20. Disubstitusikan ke turunan kedua tersebut. Selanjutnya, kita akan menentukan nilai dari LP double aksen 20 sebagai berikut. LP double aksen R sama dengan 2Pi ditambah 32.000 Pi dikali R pangkat negatif 3. Lakukan substitusi R sama dengan 20 ke fungsi sehingga diperoleh LP double aksen 20 sama dengan 2Pi ditambah 32.000 Pi dikali 20 pangkat negatif 3. Kita dapat menuliskannya dengan 2Pi ditambah 32.000 per 20 pangkat 3 dikali Pi. Sama dengan 2Pi ditambah 32.000 per 8.000 dikali Pi. Sama dengan 2Pi ditambah 4Pi. Sama dengan 6Pi atau sekitar sama dengan 18,85 dengan 18,85 lebih dari 0. Jadi, diperoleh R sama dengan 20 adalah titik minimum pada X-aksis. Artinya, jari-jari tabung yang minimum adalah 20 cm. Selanjutnya, kita akan mencari tinggi minimum dengan cara menyubstitusikan R sama dengan 20 ke persamaan 1, yaitu persamaan T sama dengan 8.000 per R pangkat 2 sebagai berikut. Substitusikan R sama dengan 20 ke persamaan 1, sehingga diperoleh T sama dengan 8.000 per 20 pangkat 2. Sama dengan 8.000 per 400, sama dengan 20. Jadi, diperoleh T sama dengan 20. Artinya, tinggi tabung adalah 20 cm. Dengan demikian, supaya kertas karton yang digunakan dapat seminimal mungkin, dengan volume tabung sebesar 8.000 Pi cm3, tinggi tabung harus sebesar 20 cm, dan jari-jari tabung harus sebesar 20 cm. Kesimpulan, poin-poin penting pada pembelajaran kali ini adalah sebagai berikut. Pertama, permasalahan mengenai penentuan nilai minimum atau maksimum. Fungsi dapat diselesaikan dengan menggunakan turunan. Kedua, langkah-langkah untuk menentukan titik minimum atau titik maksimum atau titik belok suatu fungsi f pada suatu interval adalah sebagai berikut. Carilah turunan pertama dan turunan kedua fungsi fx. Carilah titik stasioner atau titik kritis fungsi dengan cara menentukan nilai x yang memenuhi persamaan f aksen x sama dengan 0. Substitusikan titik stasioner pada x-aksis ke fungsi f double aksen x untuk menentukan titik minimum atau titik maksimum atau titik belok dengan kriteria-kriteria berikut. Jika f aksen x sama dengan 0 dan f double aksen x lebih dari 0, titik atau x, fx adalah
titik minimum fungsi. Jika f aksen x sama dengan 0 dan f double aksen x kurang dari 0, titik atau x fx adalah titik maksimum fungsi. Jika f aksen x sama dengan 0 dan f double aksen x sama dengan 0, titik atau x fx adalah titik belok fungsi.